menang banyak. Saya pasti menang banyak karena Bandar nggak bisa kalah. Saya tidur pun saya tetap menang. Sistem kan running terus, kan? Tidur ini, lihat rekening itu. Iya, nambah, bangun-bangun tidur duit udah nambah. Kira-kira pernah sampai level berapa tuh? Soalnya saya kalau lihat saldo aja saya tutup-tutupin tuh. Ada hari di mana di hari itu 80 juta ada. Sehari? Iya, dia nggak setiap hari segitu sih, tapi ada yang segitu. Iya, iya. Ya. Haram. Nggak berkah. Haram. Ini aja pulang kan akhirnya. Iya. Jadi ini izin ya, dari tadi bicara kayak gini tuh bukan dari sudut pandang pemain yang udah kalah terus akhirnya dia cerita tentang kekalahan, enggak. Ini izin yang diceritakan yang dari awal sampai yang di podcast itu dari sudut pandang Bandar yang nggak pernah menang. Bandar yang nggak pernah kalah. Bandar itu benar-benar di situ bermain jadi Tuhan. Nentuin hari ini siapa yang menang, siapa yang kalah. Bahkan izin, para pemain di kalangan para Bandar itu bahkan kami punya istilah dalam artian mereka itu seperti pecundang yang ngarep-ngarep rezekinya dikasih dari bandarnya. Enggak bro, rezeki itu dari Allah. Gak usah dari Bandar juga banyak yang hidup tanpa dari judi. Ya, jadi karena kami benar-benar punya hak nentuin ini orang langsung dimenangin di turn selanjutnya langsung dapat bagus semua, bisa itu kami yang nentuin. Maksudnya kami nggak bisa kalah. Karena ditinggalin sistemnya pun, sistemnya didesain untuk nggak bisa kalah. Ngapain kita bikin sistem yang bisa bikin kita sendiri hancur? Ngapain kan? Pasti kalah. Jangankan itulah, mesin capit boneka tahu? Kemarin ketemu Mas Bayim Wong waktu podcast, dia cerita pas beli mesin capitnya ditanya sama teknisinya, Pak, ini pengen dicapitan keberapa? Hah? Maksudnya? Iya, jadi ntar kalau misalkan disetting, misalkan capitan kelima tuh kenceng dia nyengker, nggak akan bisa jatuh bonekanya. Makanya nanti orang yang hoki dia dapat giliran yang kelima, dia keluar tuh, bagus. Tapi kalau misalkan lagi giliran yang keberapa, yang pas nyapitnya lagi nggak kencang, pasti jatuh beratan bonekanya. Nyapitnya jadi nggak keras. Itu aja di setting. Karena kalau misalkan benar-benar nyapitnya selalu kencang, ya bonekanya habis, nggak sesuai dengan koin yang masuk. Tapi kalau capek kayak gitu masuk judi kok. Itu juga janganlah, karena jatuhnya spekulasi kan. Iyalah. Karena dia kalau mau main itu baca bismillah dulu, bismillah. Udah judi bismillah lagi. Tapi dulu waktu di kasino juga karena sudah muslim ya. Jadi sebelum ke kasino juga biasanya sholat dulu sih. Ada kok di kasino tempat sholat? Enggak ada. Makanya waktu di apartemen di itunya. Tapi jujur itu karena dalih sih, ngerasa salah. Ibarat semua koruptor tahu korupsi itu salah. Dulu tahu judi itu salah. Untuk mengurangi rasa bersalahnya makanya waktu itu sholat. Udah sholat.